kita terima resmi dan disaksikan semuanya. Kami itu memeriksa itu dan kemudian kami mendapatkan kesimpulan berapa. Nah, menarik. Ada analogi yang sebenarnya menarik. Skripsinya sudah bisa kita pastikan 99,9% itu palsu atau skripsinya adalah tidak berkualitas. Dengan kata lain, dengan skripsi semacam itu tidak mungkin dihasilkan ijazah. Meskipun sekarang mulai muncul lagi nih, ada yang lucu nih nanti. Nah, nanti Mas Toto akan kita bongkar lagi. Mulai ada skripsi-skripsi yang beda, Mas Refli. Sama-sama dari Jokowi, lembar pengasahannya beda. Capnya beda, posisinya tanda tangannya beda. Itu ada lagi nanti. Ya, jadi itu yang kedua ya. Jadi izinkanlah kami itu juga melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, kalau ada surat undangan atau panggilan, nggak apa-apa. Saya sih secara fisik sekarang belum mendengar itu atau belum menerima itu. Tapi kapanpun dipanggil, saya siap ya. Karena minggu depan itu ada 2 hari libur, yaitu hari Senin itu hari suci Waisak ya. Kita mengucapkan selamat hari Waisak untuk Anda umat Buddhis yang merayakannya. Dan hari Selasa itu adalah katanya cuti bersama. Nah, maka kemungkinan tercepat undangan itu adalah hari Jumat. Tapi kalau saya duga, yang tercepat undangan itu hari Kamis. Rabu. Okay. Rabu. Tapi Rabu yang saya dengar sudah ada 2 yang dipanggil, yang diundang, yaitu Pak Rizal Fadilah. Itu malah sudah masuk undangan yang kedua, dan juga Mas dari podcast Sentana, Mas Michael Sinaga, itu malah sudah masuk yang kedua. Padahal alasannya jelas ketika minggu lalu beliau itu tidak hadir. Nah, kemungkinan besar karena saya sudah dengar juga Dr. Tifa itu dipanggil dengan surat undangan yang didatangkan pada hari meninggal kakaknya. Itu menurut saya sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan ya. Itu panggil hari Kamis, kemungkinan besar Mas Refli dan semua saya juga akan dipanggil dari Kamis. Mungkin juga Dr. Respon itu juga akan dipanggil dari Kamis, kemungkinan besar gitu. Tapi yang menarik begini, ini yang menarik Mas, nanti silahkan ditanyakan kepada yang bersangkutan. Saya sudah dengar juga dari katanya orang yang mengantar surat undangan itu ke salah satu dari beberapa tadi ya. Katanya akan dipanggil juga sahabat kita, Mas Abraham Samad. Ini aneh lagi gitu, apalagi hubungannya gitu. Jadi ya nanti mungkin Bro Refli bisa komentar yang jangan beliau dipanggil juga, tapi entah apa kita belum dengar. Jadi Abraham Samad mau dipanggil juga. Iya, jadi ini kayak semua mau dicari, dikumpulkan kata-kata yang mungkin bisa menjerat kami berempat ya. Kan yang diarahkan kami berempat. Saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon, kemudian Rizal Fadilah gitu. Kemudian tambah 2 lagi ya kan, Egy Sujana dan Bu Kurnia. Tapi kan yang 2 itu kan tidak disebut secara split oleh atau belum ada baru inisialnya. Tapi kapanpun pemanggilan itu, saya siap dan bersedia untuk menjawabnya ya. Saya bilang menjawabnya ya. Saya bilang saya siap dan bersedia menjawabnya. Dan kemudian setelah itu ya kita perlu pertanyakan kenapa yang dijaring ini kayak kalimatnya kayak kalimatnya Bu Kurnia, Mas Refli. Dulu ketika jabat dia menyusahkan banyak orang. Sekarang ketika sudah nggak jabat, masih nyusahin banyak orang lagi gitu. Ngapain juga nyusahin orang-orang sampai ke Abraham Samad, sampai ke podcast Sentana, sampai jangan-jangan nanti Mas Refli dipanggil juga. Mungkin. podcast kabarnya mau dipanggil gitu. Itu Mas, itu kesimpulannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Roy. Closing statement Mas. Kenapa Mas? Closing statement. Ya itu closing statement saya. Oh itu closing statement. Okay. Saya siap ya untuk menjawab panggilan itu. Saya ulangi sekali lagi supaya jangan salah ya nanti dikritik. Saya siap untuk menjawab panggilan itu.
gitu. Oke, terima kasih Mas Roy. Ada satu yang ketinggalan. Ini mohon maaf saya telepon lagi. Bagaimana dengan skripsi? Kan seolah-olah yang dimasalahkan cuma ijazahnya doang. Oke. Betul. Nah, dan memang yang dilaporkan ijazah, tapi jangan lupa ini bukan delik aduan. Ini pidana umum yang sebenarnya penyelidik atau penyidik bisa bertindak. Bisa meran semuanya. Gini. Iya. Jadi gini Mas Refli dan semua pemirsa RH Channel ya. Jadi saya belum mendengar kabar skripsinya dibawa kemarin oleh si keluarga yang katanya itu adiknya Iriana itu ya gitu. Nah artinya ada besar kemungkinan skripsi nanti tidak disebut di dalam hasil dari. Nah inilah yang justru akan kami gunakan sebagai pertanyaan gitu. Karena sebenarnya bukti primary evidence atau bukti primer yang kami benar-benar sudah bisa pastikan kita periksa waktu itu, dan pemeriksaannya resmi dilakukan di ruang 109 di gedung Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan yang menyerahkan resmi dari Wakil Rektor Ibu Wening Udasmoro, Profesor, dan juga ada Wakil Rektor Dr. Ari Sujito. Waktu itu ada kita tuh terima resmi loh Mas. Bukan kita nyolong-nyolong, kita ke perpustakaan endap-endap terus dapat gitu, enggak. Kita terima resmi dan disaksikan semuanya. Kami itu memeriksa itu dan kemudian kami mendapatkan kesimpulan berapa. Nah, mana Rek? Ada analogi yang sebenarnya menarik. Skripsinya sudah bisa kita pastikan 99,9% itu palsu atau skripsinya adalah tidak berkualitas. Dengan kata lain, dengan skripsi semacam itu tidak mungkin dihasilkan ijazah. Tidak mungkin dihasilkan kelulusan. Analoginya sederhana Mas Refli. Kalau ada telur itu busuk Mas. Apakah telur busuk itu bisa menetas jadi ayam yang baik? Ya kan nggak bisa, gitu loh. Jadi kalau telurnya sudah busuk, nggak mungkin jadi ayam yang baik. Kalau skripsinya itu bagus, cemerlang ya gitu, kemudian dapat pujian skripsinya, gitu, maka itu telur yang bagus. Telur yang bagus itu pun bisa jadi ayam yang bagus, atau bisa jadi ayam yang mati juga, ayam busuk juga, ayam tiren juga bisa gitu, gara-gara mungkin dalam perjalanannya dia nggak dapat ijazah, bisa. Tapi sekali lagi saya ulangi, kalau skripsinya busuk, kalau skripsinya tidak berkualitas, atau kalau skripsinya itu padahal yang kita uji itu skripsi yang kita remasi itu jelas-jelas busuk, maka skripsi yang 99,9% itu palsu itu ya, itu tidak akan menghasilkan ijazah benar. Jadi silakan nanti di menjadi wacana masyarakat kalau tiba-tiba ada hasil uji dari Lab 4 yang mengatakan ijazahnya otentik. Identik gitu. Iya, identik atau otentik. Nah, skripsinya gimana? Tapi kalau skripsinya pun diperiksa, nah kalau ketika ke UGM misalnya kemarin tim dari Bareskrim itu juga menyita skripsi dari perpustakaan Fakultas Kehutanan. Nah, saya berani yakin 99,9% karena skripsinya sudah kami lihat itu adalah palsu. Ya gitu. Nah, kalau ingin keyakinan lagi, ya udah ijazahnya juga kita periksa, baru itu namanya fair gitu. Itu Mas. Oh, maksudnya skripsinya kita periksa gitu. Iya, silakan diperiksa oleh Bareskrim. Oke. Jadi tidak hanya ijazah tapi juga skripsinya. Iya, jadi jangan sampai kemudian mereka hanya berbekal ijazah. Kalau ijazah, meskipun itu yang tolak ukur pertama, yang kita ributkan kan pertama kali kan ijazah. Yeah. Tapi kalau ijazah itu nggak bisa muncul sebenarnya tanpa skripsi yang baik, tanpa data-data lain, termasuk sebenarnya tanpa KKN. KKN itu sebenarnya ada, tapi oke lah terlalu lebar kalau nanti KKN ya gitu, karena nanti ada kesaksiannya naratif juga nanti kalau KKN. Skripsi aja itu jelas ada buktinya, ada evidence-nya dan masih disimpan rapi di Universitas Gadjah Mada gitu ya. Meskipun sekarang mulai muncul lagi nih, ada yang lucu nih nanti. Nah nanti suatu akan kita bongkar lagi. Mulai ada skripsi-skripsi yang beda Mas Refli. Oh, versi lain. Sama-sama dari Jokowi, lembar pengasahannya beda. Oke. Posisinya capnya beda, posisinya tanda tangannya beda. Itu ada lagi nanti. Oke. Ini kan mungkin ada beberapa versi yang sengaja disiapkan gitu ya. Meskipun nanti pasti alasannya, itu kan yang disimpan di universitas. Tapi yang jelas, skripsi yang saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, yang dapat langsung dari kampus Universitas Gadjah Mada diserahkan langsung oleh Ibu Wakil Rektor. Tidak ada lembar pengujian dan lembar pengesahannya tidak ditandatangani secara proper. Kalau nanti ada
Dan nama-namanya banyak yang salah di situ kan. Ada yang harusnya belum profesor sudah ditulis profesor. Profesor Ahmad Soemitro yang ditulis di situ itu sudah profesor. Padahal pada saat tanda tangan itu bulan November kalau itu benar tahun 1085, beliau belum jadi guru besar, belum profesor. Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu menjadi profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro pada bulan Maret 1986, Mas. Gitu. Jadi apa mau dia tanda tangan? Kok sudah profesor saya? Ya nggak bisa loh, malu lah gitu. Saya pun nggak pernah ngaku-ngaku profesor gitu, ngaku-ngaku dokter dulu ya, ketika sebelum jadi dokter, gitu, nggak pernah gitu. Kalau tiba-tiba ada orang disodorkan dan mau tanda tangan, gitu. Nah, jadi kalau saja nanti tiba-tiba, ini menarik nih, statement dari Yakub, lawyernya Jokowi ketika di acara Kompas itu sempat mengatakan ada semua lembar pengujiannya juga ada. Nah, kalau tiba-tiba muncul lembar pengujian, maka apa yang diserahkan oleh oleh Profesor Wening Udasmoro dan wakil rektor lain itu adalah palsu. Nah, barang palsu dia bisa dituntut menyerahkan kepada kami barang bukti yang tidak semestinya. Iya. Kan skripsi itu kan berasal dari Fakultas Kehutanan Perpustakaan. Harusnya kan sudah lengkap semua kan, nggak boleh ada kosong begitu. Maksudnya barangnya ada logika konyol juga Mas Refli yang kemudian dikatakan itu belum resmi, belum ada yang alasmi itu yang ada coretan itu belum resmi. Skripsi itu diserahkan ke fakultas, ke universitas, ke dosen pembimbing juga, dan satu menjadi arsip kita. Itu adalah yang sudah resmi. Malah bisa jadi kadang-kadang karena kebutuhan misalnya fotokopinya kurang gitu ya, ketika atau dulu mengkarbonnya atau membuat salinannya kurang, maka yang milik kita kadang-kadang yang nggak ada tanda tangannya. Bisa jadi. Tapi milik fakultas perpustakaan harus selengkap. Ya, dan itu meskipun itu namanya salinan, Mas Refli, kan ada yang bertanya, itu bukan asli Mas, itu salinan. Dulu memang kalau orang membuat rangkap 2, rangkap 3, rangkap 4 itu namanya pakai karbon. Karbon itu tindasannya itu salinan, tapi bukan berarti tindasan atau salinan itu tidak asli. Itu tetap asli itu, Mas. Kalau berbeda malah aneh malah. Nah, makanya itu. Jadi ini ada yang berbeda yang sekarang mulai beredar. Ini lucu lagi gitu. Oke, Mas Roy, makasih banyak ya. Pokoknya mau ditutupin seberapapun, kalau namanya barang busuk itu akan tetap busuk, Mas. Dan apa yang namanya telur busuk itu tidak akan menjadi ayam yang sehat. Itu kata kuncinya, Mas Roy. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Telur busuk tidak akan menjadi ayam yang sehat ya, tetapi memang kita catat tadi soal keyakinan kalau ujinya adalah skripsi, Mas Roy bilang 99,9% itu palsu. Nah, itu yang perlu dicatat karena kalau skripsinya palsu, ya tidak mungkin akan ada ijazahnya. Walaupun ijazahnya diproduksi seidentik mungkin, justru bisa menjadi tindak pidana baru kalau ada orang mengeluarkan ijazah yang semuanya asli, tetapi tidak ada proses yang benar dalam mendapatkan ijazah tersebut. Jangan lupa banyak orang kemudian jual beli ijazah dalam tanda kutip ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum di institusi pendidikan. Jadi ijazahnya asli tapi dia sendiri tidak pernah mengikuti proses sehingga terbitnya ijazah tersebut. Itu soalnya sobat eras sekalian ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat pembicaraan dengan Mas Roy Suryo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.